Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini, kami di sini dari kelompok 2 akan menyajikan sebuah materi mengenai penguasaan pengetahuan dan teknik pengelolaan kurikulum. Jadi di sini kami beranggotakan 3 orang. Nantinya kami semua di sini berperan sebagai penjelas dan sudah ada sub-sub materi yang sudah kami bagikan untuk nantinya bakal dijelaskan. Jadi kita mulai aja langsung untuk yang pertama. Itu saya yang akan menjelaskan. Yang pertama mengenai pengertian dari pengelolaan kurikulum. Jadi sebelum kita masuk ke pengertian pengelolaan kurikulum, kita akan membahas dulu mengenai pengertian dari pengelolaan. Jadi pengelolaan itu berasal dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen, yang artinya ke tata laksanaan, tata pimpinan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses penyelenggaraan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu menurut Rika Herlina tahun 2009 halaman pertama. Selanjutnya itu pengertian dari kurikulum. Jadi kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan juga evaluasi. Menurut Ibrahim tahun 2017 halaman 318, apabila salah satu dari variabel-variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka sistem kurikulum akan berjalan kurang baik dan maksimal. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurare yang berarti tempat berpacu. Jadi kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. WNI juga menegaskan bahwa kurikulum diartikan sebagai semua ruang belajar yang direncanakan yang diberikan kepada siswa oleh lembaga pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh siswa ketika kurikulum diimplementasikan. Sedangkan di Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 19 Ayat 1, kurikulum berarti seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan kurikulum. Menurut Wiji Hidayati 2016 halaman 201, manajemen kurikulum menurut Rusman sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan juga sistemik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan hal utama di satuan pendidikan sekolah dengan prinsip proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan berupa standar kompetensi, ulasan yang harus dikuasai siswa dan mendorong guru untuk secara terus-menerus menyempurnakan pembelajarannya. Adapun tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengadilan atau pengawasan. Proses manajemen kurikulum pada dasarnya berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Proses tersebut terdiri dari mengelola apa yang diharapkan siswa untuk belajar, mengevaluasi apakah itu dipelajari atau tidak, dan mencari cara untuk meningkatkan pembelajaran siswa.
Proses manajemen kurikulum pada dasarnya berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Proses tersebut terdiri dari pengelolaan apa yang diharapkan siswa untuk belajar, mengevaluasi apakah itu dipelajari atau tidak, dan mencari cara untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Menurut Dr. Iman Mahali tahun 2018 halaman 186 sampai 187, pengelolaan kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan yang relatif, komprehensif, sistemik dan juga sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Adapun prinsip dalam melaksanakan pengelolaan kurikulum yaitu produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas dan efisien, mengarah visi misi dan tujuan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Saudari Ulia Aprili. Baiklah, perkenalkan nama saya Uli Aprili, NIM A1C318087. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pengelolaan kurikulum. Next. Next, Per. Nah, fungsi pengelolaan kurikulum. Menurut Lise Chamissitajin 2020 halaman 8-9, fungsi kurikulum dapat didasarkan pada penggunaan fungsi kurikulum berdasarkan penggunaannya yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Preventif, artinya fungsi agar guru terhindar dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman dan arah di mana guru akan melakukan suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu kuratif, artinya kurikulum sebagai rambu-rambu yang harus dipedomani dalam membetulkan pelaksanaan yang menyimbang dari kurikulum. Fungsi ini lebih cenderung oleh supervisor. Yang ketiga yaitu konstruktif, artinya memberikan arah yang benar bagi pelaksanaan dan mengembangkan pelaksanaannya asalkan arah pengembangannya mengacu pada yang berlaku. Nah, menurut Sulpemi 2018 halaman 5-6, fungsi pengelolaan kurikulum yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Menurut Dr. Marmoah 2016 halaman 159, fungsi dari pengelolaan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan dan efektivitas proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu meningkatkan masyarakat untuk membantu dan mengembangkan kurikulum. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang fungsi dan fungsi pengelolaan kurikulum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami yaitu Jessica Maria.
Baiklah, perkenalkan nama saya Jessica Maria dengan NIM A1C318083. Di sini saya akan menjelaskan tentang menguasai pengetahuan dan teknik pengelolaan kurikulum. Next. Di mana struktur kurikulum juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian bahan belajar dalam sistem pembelajaran. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan pembelajaran yang ditetapkan. Organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada siswa, merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara penyampaian kepada siswa. Berikut menurut Sandi Aji tahun 2018 halaman 20. Next. Nah, menurut Tibatul tahun 2006 halaman 118 sampai 119 ada 4 komponen pokok kurikulum. Yang pertama tujuan kurikulum, di mana tujuan kurikulum tujuan pendidikan kurikulum yaitu dirumuskan langsung oleh pemerintah sebagai pedoman bagi pengembangan tujuan-tujuan pendidikan yang lebih khusus. Nah, yang kedua isi kurikulum. Isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan, di mana secara umum isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu logika, etika, dan estetika, di mana logika itu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur atau keilmuan. Yang kedua, etika, yaitu pengetahuan tentang baik buruk, nilai, dan moral. Nah, yang ketiga yaitu estetika, yaitu pengetahuan tentang indah, jelek, yang ada nilai seninya. Berikutlah hasil dari presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang telah kelompok kami lakukan. Selanjutnya, kita akan membuka sesi pertanyaan di mana masing-masing kelompok dapat mengajukan 2 pertanyaan kepada kami.